Industri sepak bola Indonesia masih menghadapi tantangan finansial, termasuk bagi klub-klub besar Liga 1. CEO PSIS, Yoyo Sukawi, mengakui bahwa aspek keuangan menjadi kendala utama dalam pengelolaan klub. Meski tanpa menyebut angka spesifik, Yoyo menyatakan bahwa PSIS Semarang terus mencari strategi untuk menjaga keberlanjutan, salah satunya dengan memaksimalkan potensi di berbagai sektor. Akhir-akhir ini ramai di media sosial mengenai statement Bro Nabil, Pak Teddy, Pak Peter. Saya kira kondisi klub-klub di Indonesia hampir sama, termasuk di PSIS. Kami terus peras tenaga peras otak supaya PSIS terus bisa jalan bagaimanapun kondisinya. Apalagi selama beberapa tahun terakhir ini kondisi industri sepak bola Indonesia juga belum baik-baik saja, kata Yoyo dalam keterangannya. Namun kami terus mencoba mencari pendapatan melalui beberapa sektor yang ada seperti sponsorship ataupun jualan merchandise dan pembangunan tempat latihan yang bisa kami sewakan untuk menambah pendapatan, ujarnya. Presiden Borneo FC, Nabil Hussein Said Amin, secara terbuka mengungkapkan bahwa ia mengalami kerugian selama memimpin klub asal Samarinda. Dalam wawancara di kanal YouTube Sport 77 Official, Nabil mengakui bahwa mengelola klub sepak bola di Indonesia tidak seuntung yang ia bayangkan. Tim lain sih saya nggak tahu, kalau saya buntung. Bukan untung, tambahi B, buntung, kata Nabil. Ia juga menyindir perbedaan pengelolaan di dunia nyata dengan simulasi permainan Football Manager. Di FM aja tahun pertama bisa untung, di sini buntung. Kita bingung kok nggak ada perubahan. Kita harus menemukan formula baru, sport industri harus jalan, ujarnya. PSSI telah resmi memecat Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Beberapa pemain yang pernah bekerja sama dengannya, termasuk Alveandra Dewangga dan Adi Satrio dari PSIS Semarang, mengungkapkan kekecewaannya. Sebenarnya sangat sedih karena Coach Sin membangun dari nol sampai sekarang. Kita sampai di kualifikasi Piala Dunia round 3 apalagi kemajuan pesat, ranking FIFA juga naik, kata Dewangga. Jujur saya sedikit kecewa, tapi saya berharap penggantinya bisa menaikkan level Timnas Indonesia, sambungnya. Dewangga kemudian menceritakan tentang Sintayong yang dia kenal. Ia bilang Sintayong merupakan sosok pelatih yang tegas. Beliau orang baik, jadi orang tua bagi pemain, membangun chemistry cukup baik, komunikasi juga baik. Motivasinya yang saya ingat, berjuang sampai akhir apapun kondisinya. Kalau masih bisa lari ya berjuang sampai akhir, ujar Dewangga. Senada diutarakan kiper PSIS, Muhammad Adi Satrio. Ia juga sedih setelah Sintayong dipastikan tak lagi membersamai tim Garuda. Cukup sedih dan sangat disayangkan. Tapi demi kemajuan sepak bola Indonesia, kita nggak bisa apa-apa sebagai pemain kan. Sebagai pelatih juga nggak bisa apa-apa, ucap Adi. Adi juga punya kenangan tersendiri bersama Sintayong. Momen itu terjadi saat istri Adi hendak melahirkan anak yang kedua. Momen waktu izin lahiran anak kedua, beliau kasih izin dengan catatan boleh pulang tapi malamnya harus balik lagi, karena kita lagi TC, Training Center, saat itu. Itu salah satu momen yang gak bakal dilupain, momen berharga buat saya dan keluarga, kata Adi. Adi pun mengucapkan terima kasih kepada Sintayong dan mendoakan yang terbaik. Harapannya tentu berdoa yang terbaik buat Coach Sin. Saya sebagai pemain istilahnya anak didik mendoakan yang terbaik dimanapun beliau berada, jelasnya. Skuad PSIS Semarang mulai bersiap menghadapi putaran kedua Liga 1 2024/2025 dengan Persita Tangerang sebagai lawan pertama. Latihan perdana di tahun 2025 ini digelar setelah libur kompetisi, dipimpin oleh pelatih Gilbert Agius bersama asistennya, M. Ridwan, di salah satu lapangan di Semarang, Jawa Tengah.
Dalam sesi tersebut, hadir Sudi Abdallah dan mantan pemain Persis Solo yang ikut ambil bagian. Latihan ini menjadi langkah awal PSIS Semarang untuk mengembalikan performa tim jelang paruh kedua kompetisi. Sesi latihan perdana di tahun 2025, tulis Instagram resmi PSIS Semarang. PSIS Semarang memulai latihan perdana jelang duel melawan Persita Tangerang di putaran kedua Liga 1, dengan kehadiran pemain-pemain seperti Gustavo Souza, Evandro Breno, Sudi Abdallah, Delvin Rumbino, dan Haikal Al-Hafiz. Gustavo Souza, striker anyar PSIS, diharapkan menjadi solusi lini depan Mahesa Jenar di putaran kedua. Kehadirannya diproyeksikan memperkuat serangan, termasuk saat melawan Persita Tangerang. Sudi Abdallah dan Delvin Rumbino, yang sebelumnya absen di putaran pertama akibat cedera, kini diprediksi siap comeback. Sudi, yang juga seorang striker, sempat dicoret karena cedera saat debut, sedangkan Delvin, gelandang ex-PSM Makassar dan Persis Solo, juga mengalami hal serupa. Sementara itu, Evandro Breno dan Haikal Al-Hafiz merupakan pemain yang sudah tampil membela PSIS di putaran pertama Liga 1. PSIS Semarang kini mendapat desakan dari para pendukungnya, Panser Biru dan Snacks, untuk segera mendatangkan pemain baru di bursa transfer paruh kedua Liga 1 2024/2025. Rival mereka, Persis Solo, sudah lebih dulu bergerak dengan merekrut Clayton Santos, bek asal Kedah Darul Aman, guna memperkuat tim di putaran kedua. Sementara itu, PSIS sempat mendatangkan striker asing, Gustavo Souza, di putaran pertama, namun hingga kini belum ada tambahan pemain baru yang diumumkan, memicu tuntutan dari para fans agar klub bergerak lebih aktif di bursa transfer. Lewat akun Instagram PSIS Official, Panser Biru dan Snacks menagih kehadiran pemain berlabel Grade A yang sempat dirumorkan bergabung dengan PSIS Semarang. Salah satu nama yang dikaitkan adalah Franjo Pers, bek yang pernah bermain untuk Lazio dan kini membela klub Liga Bulgaria, Spartak Varna, dengan nilai pasaran sekitar 6,95 miliar menurut Transfermarkt. Saat ini, slot pemain asing PSIS sudah penuh setelah kepergian Fernandinho dan Taufe Skandari diisi oleh Gustavo Souza serta Abdallah Sudi, yang sebelumnya absen karena cedera. Menarik untuk melihat bagaimana strategi transfer PSIS dalam memperkuat tim jelang putaran kedua Liga 1 2024.